Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Budian Channel. Alhamdulillah, bertemu kembali kita pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 11 ini di semester pertama. Materi kita kali ini adalah menelaah Quran Surah Al-Maidah surah ke-5 ayat ke-48 dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan. Sebelum memulai pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tantabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Terjemahan Quran Surah Al-Maidah surah ke-5 ayat ke-48 adalah, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang padamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dulu kamu perselisihkan. Quran Surah Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-48. Berikut adalah tajwid Quran Surah Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-48. Cepat anak-anak ibu perhatikan. Pada bagian pertama, wa anzalna ilaika. Ini hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil karena mad tabi'i bertemu hamzah pada lafaz yang berbeda. Selanjutnya yang kedua adalah musaddiqal lima. Musaddiqal lima, ada idgham bila gunnah. Musaddiqak, di sini ada fathah tanwin bertemu dengan huruf lam. Yang ketiga, wa muhaimi'an alaih. Itu ada ilah izhar, ada fathah tanwin bertemu ain. Selanjutnya amma ja'a. Jadi hukumnya adalah mad wajib muntasil, ada mad tabi'i bertemu hamzah pada lafaz yang sama. Selanjutnya yang terakhir ada ja'alna, itu mad tabi'i, ada fathah diikuti alif. Adapun kandungan Quran Surah Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-48, yang pertama adalah Al-Quran itu hak, baik isi maupun kandungannya, cara turunnya dan zat yang menurunkannya, yang mengantarkannya maupun yang diturunkan kepadanya. Yang kedua, Al-Quran bukan hanya membenarkan kitab suci sebelumnya, tetapi juga menjadi batu ujian atau tolak ukur kebenaran, saksi kebenaran dari kesalahan kitab-kitab sebelumnya. Sebab itu, putuskanlah perkara sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan sampai mengikuti hawa nafsu.
Yang ketiga, setiap umat memiliki syariat sendiri yang merupakan sumber kebahagiaan di masanya. Dan syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW membatalkan sebagian besar syariat yang lalu, meski masih ada bagian syariat yang dipertahankan. Keempat, bagi setiap umat ada kiblatnya sendiri sesuai kecenderungan atau keyakinan masing-masing. Kalaulah mereka dengan mengarah kiblat itu bertujuan untuk mencapai kebajikan, maka kita sebagai umat Islam hendaknya berlomba-lomba dalam kebajikan, bahkan melebihi mereka. Lanjutkan pembahasan kita masih dalam kandungan Quran Surah Al-Ma'idah ayat ke-48. Yang kelima adalah melalui ayat ini umat Islam harus giat melakukan segala bentuk kebajikan seperti sholat, menuntut ilmu, peduli kepada sesama, menebarkan kedamaian, berprestasi, maksimal dalam bekerja, santun bertutur kata, dan selalu memberikan nasihat yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan syariat dan manhaj khusus bagi setiap umat pada masanya, baik terdahulu maupun masa kini. Umat Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam memiliki syariat dan manhaj untuk hidup pada masanya, dan umat Nabi Muhammad SAW pun demikian. Hanya saja syariat Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat dan berlaku sepanjang masa. Yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki menjadikan semua manusia satu umat, satu pendapat, satu kecenderungan, bahkan satu agama. Itu tidak dikehendaki. Masih dalam pembahasan kandungan Quran Surah Al-Ma'idah surah kelima ayat ke-48. Selanjutnya adalah jika terjadi perselisihan, carilah solusi yang terbaik untuk semua. Jangan berkutat pada perbedaan, karena semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kematian. Dan di akhirat nanti, semua perselisihan itu akan dibuka secara jelas, dan segala hakikat kebenaran akan diungkap, sehingga nampak siapa yang benar dan siapa yang salah. Selanjutnya, perbedaan dalam bentuk apapun merupakan sunatullah. Itu pun bagian dari rancangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tidak perlu berselisih dan bersilang sengketa karena perbedaan. Terpulang kepada masing-masing pribadi, kelompok, masyarakat, bangsa, dan umat, bahkan agama yang berbeda untuk berkompetisi atau berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga nampak jelas siapa yang unggul dan berkualitas. Selanjutnya dapatlah kita simpulkan bahwa berlomba-lomba berbuat kebaikan merupakan satu ajakan kepada diri dan orang lain untuk senantiasa menempuh jalan yang diridhoinya. Hal ini harus menjadi prinsip hidup karena tidak satupun manusia yang mampu menjamin kapan ajalnya tiba. Jadi mumpung masih ada waktu, usia, maka kita berkompetisi dalam kebaikan. Faktor penting yang lain mengapa harus berkompetisi dalam kebaikan adalah cepatnya perubahan status seseorang diakibatkan jebakan duniawi. Misalnya dapat anak-anak ibu perhatikan, pada siang hari seseorang itu kita lihat masih baik-baik saja dan iman masih melekat di dadanya. Namun malamnya sudah berubah 180 derajat. Malamnya masih bersama dengan keluarga, esok paginya dipenjara karena korupsi. Siangnya masih sholat berjamaah, tetapi sorenya sudah terjelembab dalam kubangan nista dan dosa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya.
Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 148. Berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 148 ini dapat disimpulkan bahwa pertama, semestinya umat Islam selalu berlomba untuk berbuat baik kepada siapa saja, sepanjang tidak mengganggu akidah. Karena berbuat baik pada orang lain pada hakikatnya berbuat baik untuk diri sendiri. Ini diterangkan dalam Quran Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat ke-7. Yang kedua, mengupayakan kemaslahatan umat disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian. Ketiga, jadilah penyuluh bukan hanya pintar memvonis. Jadilah model sebagai uswah bukan menjadi pengecam. Dan jadilah bagian dari solusi bukan bagian dari masalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasanal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bi khairati bi iznillah dzalika huwal fadlul kabir. Artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Quran Surah Fatir, surah ketiga. Berdasarkan Quran Surah Fatir, Quran Surah ke-35 ayat ke-32 tersebut dapatlah disimpulkan bahwa setiap muslim harus berikhtiar mencari kebahagiaan dunia dan akhirat dengan jalan mengamalkan Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk hidup. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi motivasi kepada umat Islam untuk selalu berbuat baik, bahkan berkompetisi dan bersaing secara sehat dalam kebaikan kepada siapapun, sehingga kebahagiaan dunia dan akhirat dapat diraihnya. Selanjutnya, umat Islam sebagai umat pilihan atau unggul tidak banyak memberi manfaat jika tidak dibarengi kualitas amal, akhlak, dan ilmu dari masing-masing pribadi muslim. Ini diterangkan dalam Quran. Menurut Mustafa Al-Maraghi, salah satu pakar tafsir, manusia digolongkan menjadi tiga, yaitu orang yang masih sedikit mengamalkan ajaran Al-Quran dan terlalu senang menuruti kemauan nafsunya, atau orang yang masih banyak amal kejahatannya dibandingkan amal kebaikannya. Yang kedua, orang yang seimbang antara amal kebaikan dan kejahatannya. Yang ketiga, orang yang terus-menerus mencari ganjaran Allah Subhanahu. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih terdapat banyak kekurangan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.